Shalom, damai di hati, persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Rumah adalah tempat kita untuk berbahagia. Keluarga adalah tempat kita melakukan pendidikan dasar, bagaimana memperkenalkan iman, agar umat percaya bisa mengenal dunia yang luas ini. Rumah adalah tempat bagi kita, tempat bagi setiap orang untuk kembali ke rumah sebagai tempat bersandar saat dunia begitu kejam atas kehidupan kita. Maka rumah akan selalu memberi kekuatan, memberi semangat dan sukacita bagi kita dalam menghadapi hari esok. Keluarga yang hebat adalah keluarga yang menjadikan rumah sebagai bait Allah. Bagaimana kita mengajar, mendidik keluarga kita untuk hidup berlandaskan kasih Kristus, untuk selalu percaya bahwa Tuhan itu juru selamat. Karena itu jadikan rumah tempat tinggal kita. Kita harus kembali pulang ke rumah, menjadikan rumah sebagai bait Allah yang kudus. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Aku bingung bagaimana bisa dikatakan bahwa rumah adalah tempat untuk bersandar. Aku juga sulit memahami bagaimana rumah adalah tempat paling bahagia. Bagaimana kalau rumah adalah tempat bertumbuhnya luka? Entah kenapa, aku tidak begitu setuju dengan khotbah tadi. Karena bagiku, rumah adalah... Halo, saya Karen. Maaf, saya baru pertama datang ke gereja ini. Halo, saya Wan. Dan ini Dior temanku. Hai Karen. Bukannya kalian harus pulang? Semua sudah kembali pulang. Pulang? Kata itu cocok digunakan untuk mereka yang punya rumah. Benar. Bagiku, pulang adalah hal terburuk. Kenapa? Bukankah lebih menyenangkan bersama keluarga? Keluarga? Kadang aku sulit mengerti apa arti keluarga yang sesungguhnya. Setidaknya kalian masih mempunyai keluarga. Lebih baik tidak ada sama sekali daripada ada tapi tidak pernah dianggap. Setiap orang mempunyai definisi yang berbeda-beda. Jangan samakan definisi kamu dengan definisi yang kami buat. Maaf, aku tidak bermaksud apa-apa. Apakah kalian mau bertemu dengan keluargaku? Sudah saatnya makan siang. Apakah kalian mau makan siang bersama keluargaku sebagai bentuk rasa terima kasih karena sudah mau bercerita denganku? Kau punya keluarga? Katanya setiap orang punya definisi yang berbeda tentang rumah dan keluarga. Baiklah, aku setuju. Sekalian untuk mengenalmu dengan lebih baik. Selamat datang di rumah. Ini rumah kamu? Naya, itu adik kamu? Iya, adik aku ada 2, Jada dan Naya. Jada, Naya, waktunya makan siang. Perkenalkan, ini Jada dan Naya. Sekarang cuci tangan dan kita akan makan siang. Mari masuk.
Jangan sungkan ya. Maaf berantakan. Jadi kalian bertiga tinggal di sini? Iya, kami bertiga sejak lama tinggal di sini. Tapi ini tidak layak disebut dengan rumah. Bukankah setiap orang punya definisi yang berbeda tentang rumah? Jada, sebelum makan apa yang harus kita lakukan? Maaf Kak, kita seharusnya berdoa terlebih dahulu. Baiklah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur atas apapun yang kami peroleh. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ini, makanlah. Maaf mengundang kalian hanya dengan makanan yang sederhana. Maaf, jangan. Kalian saja yang makan. Jangan menolak berkat Tuhan. Kamu kenapa? Oh, ini kaki aku lecet. Mungkin karena terlalu lama memakai sepatu yang kekecilan. Bukannya kalau kekecilan tidak perlu dipaksa untuk dipakai. Benar katamu. Tapi mau bagaimana lagi? Ini adalah sepatu kesayanganku. Ini adalah hadiah pertamaku dari ibu sebelum dia pergi meninggalkanku. Semakin dipaksa, kakimu akan semakin sakit. Aku memakai ini sebagai tanda aku menghargai dia. Sakit iya, lecet iya. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara dia mendapat uang untuk membeli sepatu ini. Tapi bagaimanapun caranya, aku tetap menghargai pemberiannya. Nak, hidup ini bisa berubah kapan saja. Karena suatu masalah sepele, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebab itu, anakku, jangan kamu khawatir. Karena setiap orang yang datang akan pergi dari kehidupanmu. Jadi, di mana ibu kamu sekarang? Aku juga tidak tahu di mana ibuku sekarang. Dia berjanji akan kembali dengan membawa uang banyak.
Sejak saat itu, ia tidak pernah kembali. Aku seorang anak yang sangat membutuhkan figur seorang ayah. Namun harus menerima keadaan bahwa proses dewasanya dimulai dari kehilangan sosok ayah. Bu, bagaimana ini? Ayah datang lagi untuk mengambil uang. Padahal uang itu sudah kita simpan untuk hadiah ulang tahun Dior. Sekarang kita sudah tidak punya uang lagi. Jadi ayah di sini karena uang. Tapi kenapa dia datang ke ibu dan kakak? Dia seharusnya berterima kasih karena kalian yang membesarkanku. Tapi kenapa dia datang kepada kalian dan mengambil uang seperti orang yang tidak tahu malu? Tidak, bukan begitu. Aku tahu, ibu pasti punya alasan. Tapi ini tidak benar, meskipun ibu punya alasan. Dia benar-benar tidak tahu malu. Sudah selama 10 tahun dia tidak menghubungiku. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Sebenarnya aku tahu semuanya. Hadiah yang kuterima setiap ulang tahunku, aku tahu. Kakak dan ibu yang mengirimkannya. Kalian seharusnya jujur pada aku. Aku terus berpura-pura tidak tahu. Aku berpikir, sampai kapan harus berpura-pura tidak tahu? Aku merasa bersalah. Karena ibu dan kakak selalu berusaha membuatku bahagia. Kenapa ibu dan kakak membantunya? Karena kasihan padaku? Atau karena selama ini ibu dan kakak yang membesarkanku, jadi sekalian saja kakak dan ibu membantunya, padahal dia telah meninggalkan kita? Nak, tidak semua orang memiliki hidup yang mudah. Meskipun sudah berusaha, ada kalanya bumi tidak mengizinkanmu untuk bahagia. Maafkan ibu, Nak, karena ibu harus merahasiakan darimu. Ibu tidak mau membuat kamu bersedih. Ibu harap kamu bisa mengerti, Nak. Aku malah sebaliknya. Aku benci sosok ayah. Mungkin kalau ibu tidak menikah dengan ayah, ibu tidak akan tersiksa. Aku kasihan dengan ibu yang hampir setiap minggu menjadi pelampiasan amarah ayah yang mabuk-mabukan. Dan aku dan kakakku harus berjuang sendiri. Bahkan kalau aku rela mengorbankan masa mudanya untuk menggantikan posisi ayah. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kalau kau akan pergi jauh meninggalkan aku dan ibu. Aku tidak mau membuat kamu khawatir. Meskipun begitu, kau setidaknya memberitahuku. Kamu baru seperti orang bodoh. Cukup aku saja yang bodoh. Bagaimana tega memberitahu kau dan ibu? Hidup kalian akan hancur. Setiap hari aku mendengarkan perkataan buruk dengan keluarga ini. Aku bingung dan mendengar semua itu. Mengingat apa yang ayah lakukan kepada keluarga kita. Apakah aku bisa bahagia? Apakah kau bisa bahagia? Dan apakah ibu juga bisa bahagia? Kau tahu betapa aku menyalahkan diri atas semua yang terjadi. Aku korbankan semuanya untuk keluarga ini. Ini kau dan ibu bisa hidup bahagia. Kalau bukan karena kakak, siapa lagi yang menghidupi keluarga ini? Kau mengharapkan dari sosok laki-laki yang memanggil ayah itu. Hidup kau dan ibu tidak akan bahagia. Aku melakukan ini semua untuk menyelamatkan keluargaku yang banjir ini. Bagaimana aku bisa hidup tanpa kakak?
Lantas bagaimana aku bisa tinggal diam? Padahal aku bisa menyelamatkan kau dan keluarga ini. Kak, lakukanlah apa yang menurutmu baik. Doa ibu akan selalu menyertai kamu. Ibu percaya kamu bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Maaf jika ibu membawa kamu ke dunia yang kejam ini. Mungkin adikmu belum bisa menerima, tapi ibu percaya suatu saat adikmu akan mengerti. Kamu bisa. Aku bukan tidak mau pulang ke rumah. Tapi untuk saat ini, aku butuh ketenangan. Bahkan, aku bingung. Kemana kau harus pulang? Jika rumah bukan lagi tempat untuk pulang. Sekarang aku pun bingung. Bagaimana cara untuk kembali pulang? Terasa tersesat dengan arah yang tak tertentu. Orang mana yang tidak pernah tersesat? Setiap orang pernah tersesat. Setiap orang pernah lupa pulang. Tapi sebenarnya, kebanyakan orang tersesat dalam pikirannya. Mereka sendirilah yang membuat pola dan jalan yang berliku, sehingga sulit untuk menemukan jalan kembali. Yang diperlukan adalah tenang dan berdamai dengan keadaan. Bagaimana aku bisa berdamai dengan orang yang menganiaya? Kadang aku berdoa, tapi doa itu tidak pernah terjawab sama sekali. Apa lagi yang harus aku doakan? Aku berdoa supaya aku bisa bahagia seperti yang lain. Kau lihat Naya, dia aku temukan saat hujan. Dia kedinginan sampai pingsan. Dia ditinggal keluarganya. Bahkan sampai saat ini dia masih trauma dan belum mau untuk berbicara dan bercerita. Dan Jadah, pada waktu kami pergi mencari botol bekas minum, dia datang menghampiri kami dan meminta untuk bergabung. Mereka berdua bukanlah adik-adikku. Dan aku pun orang yang ditinggalkan. Pada dasarnya setiap orang tidak ada yang sempurna. Begitupun dengan keluarga kita. Kalian bebas mengekspresikan diri, asalkan mau menerima kekurangan itu. Bagaimana kita bisa menerima keadaan tanpa harus membenci kehidupan?
aku mulai berdamai dengan keadaanku, dengan situasi, terlebih dengan diriku sendiri. Aku menerima setiap pukulan dan rasa kehilangan yang aku alami. Sulit memang menerima kenyataan pahit. Tapi saat aku memaafkan diriku atas apapun yang terjadi, bahagia atau tidak, sesungguhnya kitalah yang mengizinkannya. Segala luka, segala derita, tangis dan tawa adalah bagian dari pilihan diri sendiri. Seorang yang hebat tidak akan mampu membuat kita menjadi lebih besar jika diri kita merasa kecil. Lakukanlah yang terbaik untuk dirimu dan mulailah memeluk dirimu sendiri. Tapi aku sadar bahwa setiap orang punya definisi yang berbeda-beda tentang rumah. Dan tentunya setiap rumah punya cerita yang berbeda-beda pula. Tidak ada rumah yang benar-benar bahagia. Setiap rumah punya pergumulannya masing-masing. Layaknya kapal di tengah badai. Apakah dia hanya diam bersama badai atau maju menghadapi badai? Setiap badai pasti berlalu dan bertemu dengan langit baru yang cerah. Ikuti prosesnya, ikuti alurnya, dan kita akan mencapai puncak pada akhirnya. Aku punya satu pertanyaan. Jika kalian diberikan satu kali kesempatan untuk mengatakan sesuatu kepada orang yang kalian sayang, apa yang akan kalian katakan? Sekarang, coba bayangkan kalian sedang berhadapan dengan orang tersebut. Ibu, maaf jika aku tidak bisa membelamu saat kamu menerima tamparan keras itu. Bu, kalau aku harus cerita tentang dunia yang lagi aku jalani sekarang, rasanya aku ingin menyerah. Maaf jika aku hanya bisa diam di balik pintu sambil menahan tangis. Terlalu berat rasanya beban yang sekarang lagi dipikul. Tapi rasanya tidak adil ya Bu, kalau aku harus menyerah begitu saja. Karena nyatanya usaha yang sudah Ibu lakukan selama ini tidak cukup untuk aku berhenti saat ini. Harusnya aku berani melawan ayah yang sudah kelewatan batas. Aku kecewa dengan diriku. Aku marah dengan diriku. Dan aku merasa tidak berguna. Sekarang, coba beritahu aku, berapa banyak keluh kesah yang keluar dari mulut Ibu yang tidak pernah aku dengar. Beritahu aku, berapa kali Ibu harus menutupi perasaan lelah. Aku gagal menjadi anakmu.
Malu rasanya, Bu, kalau aku harus merengek agar beban ini hilang begitu saja. Maaf jika aku belum bisa menjadi yang terbaik. Padahal nyatanya Tuhan punya cara tersendiri buat hambanya bahagia, kan, Bu? Maaf jika aku belum bisa mengerti kenapa alasan ibu masih bertahan. Kalau aku harus jujur, aku malu. Malu belum bisa menjadi apa yang diinginkan. Untuk ayah, aku mengampuninya atas apa yang dilakukan kepada kita. Aku percaya kalau ayah bisa berubah. Aku selalu mendoakan agar ayah bisa berubah. Aku selalu mendoakan keluarga kita. Aku selalu mendoakan kebahagiaan kita. Jangan menyerah. Aku sudah berusaha dengan baik. Tolong bertahan sebentar saja ya, Ibu. Sekarang, aku cuma mau minta waktu untuk bisa bahagiakan ibu dan kakak dengan caraku sendiri. Akan ada kebahagiaan ke depannya. Percayalah kepadaku, Ibu. Lebih keras dari itu, dunia akan menghakimimu. Untuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat. Aku adalah jemari dan ibumu penanya, dan kaulah puisi terindah yang pernah tercipta. Semoga belayan kasihku lembutkan hatimu. Kau harus megah, kau harus indah, kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Mungkin aku kehilangan arti tentang rumah sesungguhnya. Aku dibuat sulit untuk mendefinisikan rumah yang baik seperti apa. Banyak orang bilang, rumah adalah cinta pertama yang bisa kita rasakan. Namun bagiku, rumah adalah tempat patah hati yang membuat sakit dan trauma. Mungkin aku bisa cari rumah dimanapun yang aku mau, saat rumah yang aku punya sekarang tidak lagi ramah. Aku bisa pergi kemanapun yang aku mau, untuk bisa tinggal di tempat yang paling bisa membuat aku nyaman. Namun nyatanya, bukan rumah lain yang aku inginkan. Sehancur dan serapuh apapun rumah yang aku miliki saat ini, akan tetap merasa nyaman jika tinggal di rumah sendiri. Tapi sekarang, aku mulai menerima kekurangan itu. Sehancur dan serapuh apapun yang rumah aku miliki saat ini, aku percaya bahwa Tuhan memiliki rencananya sendiri. Aku masih punya orang tua yang harus aku jaga senyumnya agar tidak cepat pudar dari bibir manisnya. Ada air mata yang harus aku pastikan tidak kembali menetes dari pelupuk matanya. Ada kepala yang harus aku tetap jaga agar tidak penuh pikiran rumitnya. Ada raga yang harus aku perhatikan agar tidak cepat sakit badannya. Tuhan, untuk hal ini tolong bantu untuk mudahkan. Beri aku petunjuk agar aku bisa menjadi seperti yang mereka inginkan. Tidak apa jika dipandang buruk, bahkan mengecewakan orang lain. Hanya
Hanya saja untuk hal ini aku mohon, beri aku kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa apa yang selama ini belum berpihak bisa jadi milikku sepenuhnya. Kenapa kamu belum pulang? Adik-adikmu mungkin sudah menunggu. Sebentar lagi. Aku kagum dengan gereja kalian. Sederhana, namun bermakna. Apalagi dengan gambar itu. Kenapa? Mungkin itu hanya sebuah potongan kaca yang dibentuk menjadi sebuah gambar. Tapi makna yang tersirat sangat dalam. Maksudnya? Itu adalah gambar dari perumpamaan tentang domba yang hilang. Ketika aku melihat domba itu, aku menyadari bahwa kita adalah domba itu. Seberapa jauh kita tersesat, Tuhan akan mencari dan menemukan kita. Kita mungkin kehilangan arti tentang rumah. Dan Tuhanlah yang menjadi gembala penuntun bagi kita dan membimbing kita kembali pulang.